Kecelakaan yang terjadi Minggu pagi 5 Oktober silam dan menewaskan satu orang pengendara mobil box di Jalan Tol Wiyoto Wiono, Ancol, Jakarta Utara memang membuat geger dan heboh pemberitaan selama satu pekan terakhir. Karena dalam kecelakaan tersebut, pengacara eksentrik Hotman Paris Hutapea harus rela mobil sedan mewah miliknya seharga 7 miliar rupiah harus hancur bagian depannya lantaran menjadi bagian dalam kecelakaan tersebut. Lantas mengapa hampir 6 hari berlalu peristiwa tersebut masih meninggalkan sejumlah tanda tanya dan misteri akan hal yang menyebabkan terjadinya kecelakaan? Benarkah jika kecelakaan yang membuat mobil sport Hotman hancur di bagian depan dikarenakan pecahnya ban mobil box hingga membuatnya oleng ke kanan dan menewaskan sang sopir? Di sebelah kiri itu ada mobil box Delvan ya, terus yang di tengah, jalur tengah itu ada bus. Saya ngelihatnya cuma bus warna putih, nggak jelas nomor polisinya, karena waktu itu jam 5 lewat 15-an lah ya. Itu agak-agak nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap sih, sedang cuman kurang jelas juga. Terus paling kanan itu ada mobil Pak Hotman gitu loh. Nah, waktu itu kita memang janjian sama Ibu Lisa sama Bapak ini mau ke PIK. Saya lihat mobil boxnya itu oleng ke kanan. Penyebabnya apa? Waktu itu saya nggak kepikir, gitu loh, nggak tahu apa. Jadi mobil box oleng ke kanan, terus bus yang di tengah itu juga menghindar, mungkin juga kaget, jadi ke kanan juga. Pas di sebelahnya mobil itu mobilnya Pak Hotman gitu loh. Jadi saya ngelihatnya Pak Hotman itu nyeruduk bus itu gitu loh, berbenturan sama bus itu gitu loh. Pasti bukan bus Damri, karena bukan warnanya bus Damri. Itu putih-putih. Agak-agak putihnya agak ke kuning-kuning gitu deh, putih gading lah ya, nggak putih gitu nggak. Tuh, jadi saya ngelihatnya mobil Pak Hotman ini berbenturan sama bus itu. Nah, begitu sampai di depan saya ngelihat mobil box ini udah lewatin kan, mobil box ini masih muter, dia menghantam guardrail sebelah kanan. Tapi setelah mobil busnya berbenturan sama Pak Hotman, jadi Pak Hotman sempat menepi ke kanan sebentar, bus itu masih bisa melewatin ke kiri, dia langsung kabur. Pak Hotman sempat minggirin mobilnya, nggak berapa meter saya nggak tahu, cuman agak jauh gitu loh. Dan mobil box ini udah terbalik, bukan udah terbalik, waktu oleng itu dia langsung terbalik gitu loh. Jadi mobil Pak Hotman itu nggak menyentuh mobil box ini. Ya mobil itu ya sebenarnya udah olengnya aja. Oleng ke kanan udah. Ya setelah itu saya udah nggak sadar. Bukan pecah ban gitu. Nah, ya, pokoknya itu oleng, udah. Langsung saya udah nggak sadarkan diri. Ya saya udah sadar, ya udah saya masuk ke rumah sakit, udah baru saya nggak tahu apa lagi. Nah itu yang saya juga kurang tahu, nggak tahu saya nggak sama sekali. Jadi ya, nah pada saat itu saya juga nggak sadar, sama sekali nggak sadar. Untuk memastikan seperti apa sesungguhnya kecelakaan ini terjadi, pihak kepolisian memang terus bekerja keras dan mengembangkan permasalahan ini. Bahkan setelah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi-saksi, seperti apa perkembangan terakhir dari kasus ini sendiri? Benarkah jika pihak kepolisian telah merampungkan segala pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk memeriksa Feni dan Lisa? Perkembangan terakhir kasus kecelakaan di Jalan Tol Wiyoto Wiono, penyidik dari Laka Lantas Polres Jakarta Utara sudah memeriksa 6 saksi ya, dari petugas jalan tol, petugas PJR, ada juga pemakai jalan yang kebetulan ada di belakangnya sewaktu kecelakaan terjadi. Kemudian saudara Hotman Paris yang juga salah satu bagian daripada kecelakaan, dan yang terakhir connect truk box yang kecelakaan tunggal di depannya. Kalau masalah kronologis itu sesuai dengan BAP kan, dia nggak, saksi ini tidak mengetahui mobil ini gimana tiba-tiba oleng. Itulah yang ada di BAP.
Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk menguak seperti apa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi dan merujuk dari hasil olah TKP sementara, kecelakaan tersebut terjadi diakibatkan lantaran mobil yang dikemudikan almarhum Dede pecah ban hingga membuat kecelakaan ini tak dapat dihindari. Tetapi siapa sangka jika pernyataan tersebut membuat perusahaan tempat Mulyono dan almarhum Dede bekerja tak terima dan bersikeras jika mobil box miliknya masih layak jalan dan telah uji kelayakan pada bulan September kemarin. Sehingga bagi mereka jika mobil box miliknya pecah ban dan oleng ke kanan sangatlah tidak masuk akal. Ini September tanggal 9 September 2012. Posisi ban pecah atau tidak itu dia tidak tahu, saksi tidak tahu. Yang jelas sesuai dengan kami tadi cek di atas itu cek record dari perusahaan dari mobil, mulai dari kir tahun berapa, kirnya kapan, kir terakhir tahun 2000 tahun ini bulan September, ban baru diganti bulan Juni itu dan semuanya masih layak jalan. Meski Hotman dan keluarga korban sama-sama menerima kecelakaan ini sebagai sebuah musibah, pihak kepolisian masih akan terus menjalankan penyelidikan. Lantas, benarkah jika kecelakaan yang melibatkan Hotman Paris dan menewaskan Dede Sulaiman ini adalah dua peristiwa kecelakaan yang bersamaan? Lantas, mengapa bus pariwisata yang disebut-sebut telah membuat mobil sport Hotman hancur tak terdeteksi keberadaannya dan berhasil lolos dari permasalahan ini? Kita tidak bicara soal tuntut menuntut di sini. Kita datang ke sini untuk bersilaturahmi. Kita bersilaturahmi. Kita juga sudah tidak ada rencana saling tuntut menuntut kan. Salam lagi begini. Nah, lihat nih. Kalau soal tuntut menuntut saya lebih jago dari kalian. Ya. Tapi kalau nggak salah, saya sendiri hanya ingat bis pariwisata. Tapi yang tahu persis saksi ada orang India. Justru orang India itulah yang hafal semua. Bahkan dia yang menolongin yang kenaik yang itu. Turun duluan dia yang nolongin katanya. Itu pun saya nggak kenal orang India itu. Akhirnya datang dia ke polsek dan ke polisi dan namanya Sani dan menceritakan kejadian sebenarnya. Dia orangnya sangat baik. Laka lantasnya sudah melibatkan laboratorium forensik dan unit TAA dari Korlantas Polri untuk olah TKP secara saintifik dikaitkan dengan bukti atau barang bukti yang ada seperti truk box dan lain-lain. Dari kesimpulannya bisa dikatakan telah terjadi kecelakaan ada dua. Yang pertama kecelakaan tunggal, di mana truk box tersebut dalam kecepatan tertentu mengalami pecah ban, tidak bisa terkendali, oleng, menabrak pembatas jalan, terguling dan supirnya terlempar keluar sehingga menyentuh aspal di bagian kepala dan meninggal di tempat. Dari kecelakaan tunggal yang ada di depannya, kendaraan di belakangnya panik untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Dalam kepanikannya di situ ada 3 mobil yang dominan, satu mobil bus Damri, kedua bus pariwisata, yang ketiga mobil Lamborghini milik Hotman Paris. Mereka berusaha menghindar, bus Damri bisa menghindar, bus pariwisata bisa menghindar, namun di belakangnya ditabrak oleh Lamborghini. Ya. Kemudian Lamborghini tersebut hilang kendali juga, menabrak pembatas jalan dan rusak berat. Namun supirnya tidak terluka di situ. Seperti apa aksi Verrel Bramastya ketika berada di dapur dan berkutat dengan sejumlah alat masak untuk membuat makanan kegemarannya? Temukan kisahnya sesaat lagi hanya di Seleb On Cam. Menjadi idola dengan segudang kesibukan, rupanya membuat Verrel Bramastya harus tetap bisa menjaga pola makannya agar stamina dan berat badan idealnya tetap terjaga. Bahkan dikala ia senggang, siapa sangka jika putra sulung Vena Melinda dan Ivan Fadila ini menyempatkan waktu untuk bisa terjun langsung ke dapur dan memasak makanan favoritnya.